Tak harap adik-adik semua sehat-sehat ya. Yuk kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum memulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bangun untuk bersama-sama kembali mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang kersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan.
indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk kita dari awal ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat. Kan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak adik-adik untuk sekali lagi berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan siap-siap berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hari ini Tuhan, pada ibadah online hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan hati dan telinga kami Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, saya mengajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh memuji muliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang kami dengar saat ini dan kami baca. Biarlah itu juga boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, nah pada pagi hari ini kakak ingin membawa sebuah tema dalam perenungan kita pada pagi hari ini adik-adik. Nah, yaitu bahagia orang yang membawa damai. Kakak akan baca di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sebelum kakak menjelaskan lebih jauh, kakak ingin menjelaskan sedikit apa sih arti damai. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa arti damai? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kakak juga ingin menjelaskan apa sih arti damai itu. Yang pertama yaitu tidak ada peperangan. Nah,
tidak ada perkelahian, baik itu antara sesama adik, kakak, saudara. Nah, itu tidak dilakukan. Kemudian yang artinya tentram atau tenang. Nah, adik-adik, tentu adik-adik semua menginginkan yang namanya rasa tenang, damai, tidak ada kerusuhan atau perkelahian antara teman atau adik-adik semuanya yang ada pada saat ini. Tapi kita ingin merasa damai ya adik-adik. Nah, dikatakan tadi di ayat yang ke-9, orang yang membawa damai akan bahagia. Itu hal yang pertama kita perlu tahu, yaitu ketika kita membawa damai, tentu kita akan merasa bahagia. Itulah yang perlu adik-adik pahami, yaitu bagaimana sih kita membawa damai, yaitu kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Misalnya kita ini lagi berantem sama teman atau adik-adik, adik kakaknya seperti itu lagi berantem. Nah, ketika masalah itu terjadi, adik-adik coba ngomong sama orang yang adik-adik lagi tidak enak sama dia. Coba adik-adik ngomong seperti itu, memulai suatu perkataan yang baik dengan cara meminta maaf. Misalnya kita salah nih, kita salah, atau mungkin teman kita yang salah juga, ya kita belajar untuk lebih dahulu meminta maaf. Nah, dengan kita meminta maaf atau mendahului untuk memulai komunikasi dengan temannya, tentu itu akan merubah suasana yang sebenarnya amarah dan kekecewaan itu bisa terjadi. Tetapi dengan komunikasi yang baik, dengan kehadiran kita kepada teman kita, tentu itu akan membawa suatu kedamaian. Itu yang artinya kita membawa damai. Nah, adik-adik, jadi kesempatan ini kita perlu tahu bahwa ketika kita membawa damai, kita akan berbahagia. Nah, bagaimana caranya membawa damai? Yaitu kita belajar lebih dahulu datang kepada orang yang mungkin salah atau benar juga, ya kita belajar datang membicarakannya dengan baik-baik sehingga permasalahan kita bisa diselesaikan. Nah, hal yang kedua yaitu ketika kita membawa damai, yaitu kita akan disebut anak-anak Allah. Tentu adik-adik semua inginkan disebut anak-anak Allah yang istimewa, yang berbeda dengan dunia. Karena itu kenapa kita akan disebut anak-anak Allah, karena Allah juga memiliki sifat yang demikian, yaitu membawa damai. Tentu adik-adik pernah tahu kan cerita bagaimana kita yang dahulunya berdosa, yang telah melakukan dosa seperti itu, sehingga kita itu memiliki jarak antara kita dengan Allah seperti itu. Sehingga bagaimana caranya Allah mempersatukan kita kembali, yaitu melalui pengorbanan Yesus. Nah, kakak akan baca di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dikatakan Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Nah, adik-adik sangat jelas kan adik-adik bagaimana Yesus mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita yang seharusnya dihukum, tetapi melalui kehadiran Yesus ke dunia dengan mengorbankan dirinya untuk jalan perdamaian, sehingga kita itu boleh bersatu dengan Kristus. Nah, adik-adik, demikian juga kita adik-adik dimanapun kita berada, baik di sekolah, baik di rumah, baik pun di lingkungan adik-adik semua, tetangga, kanan kiri, tentu kita perlu untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Itulah suatu keistimewaan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Kita harus memiliki hati yang
selalu rindu untuk membawa damai kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik semua, jadi kita tidak perlu takut untuk memulai sesuatu. Misalnya kita salah, kita minta maaf sama teman-teman kita, karena dengan demikian orang akan menyukai. Oh, ketika orang ini hadir, teman-teman kita juga merasa, oh orang ini aku senang sama dia karena kehadirannya ini selalu membawa damai, selalu membawa sukacita, kebahagiaan ketika saya berada di tengah-tengahnya. Nah, itulah suatu sukacita dan tanda kita bahwa kita itu miliknya Allah, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, itu saja firman Tuhan yang mungkin kakak bisa bagikan kepada adik-adik semua. Biarlah kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa damai Allah bagi teman-teman kita, karena kita juga akan disebut orang yang istimewa, yaitu anak-anak Allah. Nah, mari adik-adik semua, kakak tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh diajarkan untuk selalu membawa damai dimanapun kami berada, karena kami tahu Engkau lebih dahulu memperdamaikan kami dengan diri Engkau, bahkan Engkau mau berkorban bagi kami, untuk kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Shalom.